Drawing pensil Nike Air Jordan. Di sini ada 3 frame, yang mana di frame paling kiri yaitu hari pertama, yang ke tengah hari ketiga, dan yang paling kanan itu adalah hari kedua. Karena memang saya membuat ini selama 3 hari, tapi tidak full time ya. Kalau dihitung jamnya cuma 3 jam. Karena saya mengerjakannya setelah saya pulang kerja. Dan ini dia proses pengerjaan gambar Nike Air Jordan oleh Abi Kelmana atau Michael Orlando. Hari pertama saya mulai dari membuat sketsa. Nah, ini speed yang asli ya, kecepatan asli ya. Saya menggambar itu pelan-pelan kayak gini. Kalau dipercepat ya speed painting namanya ya. Nah, ini saya berawal dari menggaris-garis, memperjelas dan mengarsir sketsa yang sudah saya buat. Pensil yang saya gunakan ini pensil mekanik. Kalau menggunakan pensil mekanik ini kelebihannya itu tidak perlu meruncang-runcing pensil, itu nggak perlu ya. Mata pensilnya itu kecil, jadi asik aja gitu untuk menggambar seperti ini. Namun kalau untuk mendapatkan hitamnya belum begitu gelap, hitamnya nggak dapat kalau menurut saya ya. Ini kali pertama saya menggambar sepatu seumur hidup saya menggambar kayaknya. Ini benar-benar pertama kali saya menggambar sepatu, dan ternyata menggambar sepatu cukup asik ternyata, apalagi hasilnya itu cukup memuaskan ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk mendapatkan gelap hitam yang sehitam-hitamnya itu nggak dapat gitu, realistisnya itu rada-rada susah untuk saya ya. Di bagian outsole-nya ini aku masih menggunakan pensil full pensil untuk mengarsir, untuk membuat bentuk dan terang gelap cahayanya. Coret-coret begini saja ya, kita percepat dulu ya biar nggak lama lah, karena videonya akan panjang kalau misalkan saya harus mengikuti tempo video asli, itu lama. Oke, saya bentuk outsole-nya dulu. Nah, di bagian terdalam pensil ini, di bagian terdalam di pojok sudut, nah membatasi outsole ke upper itu mestinya harus lebih gelap dari ini. Jadi nanti saya butuh pensil yang lebih gelap. Tentunya harus runcing, harus diruncing-runcing terus. Saya pikir saya bisa hanya menggunakan pensil mekanik aja, ternyata nggak ketemu hasil yang saya inginkan gitu. Oke, saya percepat dulu. Nah, di logo Nike ini juga saya ya tidak begitu dapat bentuknya gitu. Jadi saya nanti akan butuh pensil 8B ya. Mulai di bagian upper ini cukup lama karena saya harus mengarsir lumayan banyak ya. Untuk mendapatkan gelapnya juga masih kurang gelap juga gitu. Saya pikir bisa, ternyata nggak bisa mekanik doang. Dan selanjutnya saya menggunakan kuas untuk memperhalus goresan pensil saya, karena memang bisa menggunakan pensil saja tapi rada-rada kasar gitu, dan membuatnya itu lama sekali. Alat yang saya gunakan ya biasa pensil mekanik, kuas yang sudah saya gunting. Ternyata kuas tadi tidak begitu halus hasilnya, jadi saya harus menggunakan ini nih, apa sih namanya, lupa saya. Ya itulah, kamu tahulah namanya, korek kuping. Karena di ujung korek kuping itu kan ada kapas ya, kapasnya itu cukup halus dan bisa membuat arsiran yang lebih halus gitu, untuk membuat terang gelapnya. Kemudian dibantu dengan penghapus gitu. Harusnya sih penghapusnya itu bukan penghapus yang murahan kayak gitu ya. Kalau yang udah profesional harusnya bahan yang digunakan itu mesti ya yang paten-paten ya, yang gampang gitu, yang enggak yang gede-gede gitu. Penghapus saja udah kayak pena gitu. Wah, itu
saya belum punya yang begitu ya. Nah ini dia, saya mulai menghitamkan, menggelapkan bagian-bagian yang perlu digelapin. Akhirnya saya mulai menemukan bentuk yang saya inginkan. Karena untuk membentuk gambar itu memang harus pinter-pinter mengkombinasi terang gelap pensilnya ini coy. Karena kalau misalkan gelapnya udah maksimal dengan pensil 2B misalnya, namun bagian yang lainnya itu tidak bisa mengimbangi gelapnya, jadi susah gitu. Aduh, penjelasan saya ini bisa dimengerti nggak sih? Nah ini bisa dilihat ya, bekas pensil mekanik itu tadi kan kurang gelap tuh. Nah ini saya pakai pensil 8B udah sampai pendek-pendek karena memang rada-rada nggak keras ujungnya, ujung pensilnya itu nggak keras, jadi mudah patah gitu. Cuman kalau nggak ditekan ya gimana gitu. Cuma ya untuk mensiasatinya mesti agak pelan-pelan. Untuk pelan-pelan juga kamu harus ujungnya itu benar-benar pakai yang runcing selalu runcing gitu. Pandai-pandailah mengakali. Dan juga nih bagian tali sepatunya ini, untuk menganyam tali sepatu ini biar masuk akal gitu kan, ada juga sketsa yang saya buat itu. Ini kemana arahnya, ya udah masih sketsa aja, ya udah saya biarin aja. Ketika membuatnya finishing begini ya lumayan memutar otak juga jadinya ya. Nah jadi kalau misalkan dapat gelapnya gitu ya, bentuknya itu makin kelihatan gitu. Ya sesekali saya pakai tangan lah kalau males pakai kapas gitu ya. Nah mulai terbentuk sepatunya tuh, yang kalau misalkan gelapnya kurang nggak bakalan kelihatan dalam itu bolong, gelap-gelapnya itu nggak bakal kelihatan dalam bolongnya, paham nggak sih? Ya kemudian yang di pinggir-pinggir yang bagian gelap tajam-tajamnya itu juga harus paling gelap banget gitu. Oke. Nah, cukup sekian dulu, saya ya kasih title lah, nama saya Michael Orlando, nama asli saya, nama channelnya Abikel Mana. Oke. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Kalau kamu butuh, kamu save video ini di YouTube kamu agar sering kamu tonton untuk menjadi referensi. Dan ini dia hasilnya. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Selfie dulu dong.